Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami, Bayu Kencana, channel yang senantiasa setia menyajikan budaya dan edukasi, khususnya budaya Jawa. Sebelum kami melanjutkan video ini, tolong diklik dulu untuk like, subscribe dan komen serta share serta tombol lonceng supaya bisa mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh wayang dalam pewayangan, yaitu tokoh Anoman. Baiklah, selanjutnya kami jelaskan bahwa tokoh Anoman ini adalah digambarkan sebagai seorang wanoro atau kera berwarna putih. Jadi inilah tokoh Anoman yang dalam pewayangan dilambangkan sebagai kera putih. Anoman ini adalah putra dari Dewi Anjani. Ini Dewi Anjani ini adalah seorang wanita cantik tadinya, tapi karena terkutuk oleh orang tuanya yaitu Resi Gotama ketika mengejar Cupumanik Astagina yang dilemparkan dan jatuh dalam telaga Madirda. Lalu ketika anak-anak dari Resi Gotama dengan Dewi Indradi itu mengejar Cupumanik ini, Dewi Anjani setelah sampai di tepi telaga hanya mencuci muka, sehingga yang terkutuk hanya jari tangannya ini dan mukanya menjadi kera. Lalu dua saudara Dewi Anjani yaitu Guwarso dan Guwarsi mengejar Cupumanik yang sudah masuk ke dalam air, mencarinya sehingga terkutuk berubah menjadi wanoro atau kera yang disebut sebagai Guwarso jadi Subali dan Guwarsi menjadi Sugriwa. Adapun orang tua dari Anoman ini, bapak dari Anoman ini adalah Betara Guru. Ya ini Betara Guru atau Sang Hyang Nilokanto atau Sang Hyang Pramesti Guru. Ceritanya kenapa Anoman ini orang tuanya adalah Betara Guru dan Anjani. Anjani ini dulu yang putri cantik itu setelah berubah menjadi kera wajahnya ini, lalu oleh orang tuanya agar bisa kembali menjadi putri yang cantik harus melakukan tapa di tepi telaga Madirda dengan telapak setengah telanjang, yaitu tapa cantuko atau seperti sikap seekor katak. Ketika itu Betara Guru ini yang sedang melanglang jagat karena merasa ada sesuatu yang terjadi di sekitar telaga Madirda ini, melihat kecantikan molekan tubuh dari Dewi Anjani ini, lalu muncullah rasa asmaranya sehingga menjatuhkan kamanya. Kama dari Betara Guru ini jatuh ke dalam daun yang jatuh di pangkuan Dewi Anjani, lalu oleh Dewi Anjani dimakan konon ceritanya. Kemudian Dewi Anjani hamil atau mengandung dan melahirkan seekor atau seorang anak berupa kera yang sangat cantik, berbulu putih, sangat putih, yaitu seperti kapuk. Lalu diberi nama Raden Senggono atau Anoman ini. Sebetulnya Anoman ini punya saudara kembar tapi lain ibu, yaitu yang menemani Dewi Anjani bertapa, yaitu seorang Mban Soti, juga melahirkan seekor kera, melahirkan seorang bayi kera yang berwarna hitam dan diberi nama Kapi Swedo. Saudara-saudara dari Anoman ini sebetulnya yang hitam itu tadi yang namanya Kapi Swedo, yaitu anak dari Mban Soti, Mban yang menemani Dewi Anjani ketika bertapa di telaga Madirda. Lalu ari-ari daripada Anoman ini ketika lahir, dia menjadi seorang raksasa berwarna putih juga yang tersesat sampai ke Ngalengka, namanya adalah Palasia atau Polosio. Wujudnya seperti Anoman tapi besar dan raksasa.
tapi bertubuh putih juga, tapi badannya mirip-mirip Werkudara, juga disebut Palosia atau Polosio. Anoman ini mempunyai nama selain Anoman juga disebut Raden Senggono. Dan setelah dewasa, Anoman ini dirawat oleh pamannya atau adik dari Anjani, yaitu Prabu Sugriwa, bersama-sama dengan anak dari Subali, yaitu Anggodo, Kapi Anggodo. Dan Anoman ini oleh orang tuanya, oleh para guru, diberi kesaktian yang sangat luar biasa, sehingga ketika mengabdi kepada Prabu Ramawijaya, kelihatan kesaktiannya, lalu Anoman diangkat menjadi seorang senopati oleh Prabu Rama dan diberi gelar Anoman Ramandaya Pati, dan diutus untuk membuktikan adanya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana di Ngalengka. Dalam lakon Anoman Duta, dalam waktu yang sangat singkat Anoman bisa membumi hanguskan kerajaan Ngalengka sampai porak-poranda seorang diri, karena Anoman ini juga mampu bertiwikrama, artinya berubah menjadi raksasa yang besar, berwujud kera raksasa. Nama lain dari Anoman di samping Raden Senggono dan Ramandayapati juga disebut Resi atau Kapiworo atau kera putih, Kapi kera, Woro putih, Kapiworo juga namanya. Sementara ini Raden Anoman ketika mengabdi kepada Prabu Ramawijaya sampai berakhir dalam cerita Romo Nitis, karena Prabu Romo menitis kepada Kresna dan Lesmana menitis kepada Arjuna, maka Anoman pun mengikutinya lalu mengabdi kepada Sri Bathara Kresna titisan Wisnu. Setelah Ramayana berakhir, Anoman ini menjadi seorang resi, menjadi seorang pandita di Kendalisada. Namanya adalah Begawan Anoman atau Begawan Resi Kapiworo. Usia Anoman ini sangat panjang. Dia mempunyai pengabdian yang sangat besar untuk membasmi angkara murka yang ada di bumi, dari mulai zaman Ngalengka sampai terakhir zaman Pandawa, dan setelah Pandawa berakhir kepada Anoman baru bisa muksa ketika zaman cucu daripada Parikesit, yaitu Udayana. Jadi sangat panjang usianya. Lalu Anoman ini di samping menjadi resi juga dia menjadi abdi daripada Prabu Kresna karena Kresna itu di Sandra Wisnu tadi, sampai zaman Pandawa, sampai zaman akhir dari Pandawa itu. Lalu apa falsafah yang ada di dalam tokoh wayang Anoman ini? Sebetulnya tokoh wayang Anoman ini adalah rekaan daripada para wali juga, sehingga mengandung falsafah di balik penggambaran seperti ini. Sebetulnya kenapa sih Anoman ini berwarna putih? Karena walaupun ini seekor wanoro, tapi dia berhati yang sangat suci, sangat bersih, sehingga digambarkan dia menjadi putih warnanya, karena menggambarkan kesucian daripada hatinya. Walaupun dia seorang wanoro, Anoman itu artinya bukan manusia. Dia mempunyai watak yang sangat luhur dalam pengabdiannya kepada kebenaran untuk membasmi angkara murka. Dan Anoman ini diberi pusaka-pusaka oleh para guru ini berupa satu, yaitu kuku Pancanaka ini. Ini mempunyai kekuatan untuk membunuh, karena ini terjadi daripada setelah merebut kukunya adiknya Rahwana, yaitu Sarpakenaka. Lalu yang kedua, Anoman ini juga mempunyai ajian yang disebut Aji Maundri. Aji Maundri ini memiliki kekuatan seperti 7 gunung, sehingga ketika dia menggunakan Aji Maundri ini untuk kekuatan yang sangat luar biasa dalam cerita Romo Nambak, artinya ketika Prabu Rama membuat jembatan dari Poncowati ke Alengka. Kalau di dunia sesungguhnya
Poncowati itu ada di daratan India, sementara Alengka itu adalah di Sri Lanka. Sampai sekarang konon bukti-bukti tambak atau jembatan Prabu Romo ini masih ada sampai sekarang. Jadi ini Anoman menggunakan Aji Maundri untuk mengangkat gunung-gunung atau batu-batu besar yang ditempatkan di antara laut antara Alengka dan Poncowati ini untuk lewat para prajurit dari Poncowati, itu prajurit kera. Juga Aji Maundri ini digunakan ketika membunuh Prabu Rahwana, ketika Prabu Rahwana tewas oleh senjata Brawijaya Prabu Rama, lalu dijepit di dalam gunung, dan gunung ini oleh Anoman dijepitkan kepada hitmanya Prabu Dasamuka sehingga tidak bisa keluar. Lalu yang lain, kekuatan dari Anoman ini, tulisan pakaiannya ini, karena Anoman ini termasuk saudara Bayu. Jadi ada saudara Bayu itu ada beberapa, diantaranya adalah Anoman, Werkudara, jadi ditandai dengan menggunakan ini kampuk poleng. Kampuk poleng ini adalah ciri-ciri siswanya Saudara Bayu. Jadi Prabu Werkudara, seperti Raden Werkudara, juga ada kuku Krineko Jarotingah Semini. Lalu ada kuku Pancanaka dan menggunakan gelung Minangkara. Jadi mirip seperti Raden Werkudara karena ini saudara Bayu. Saudara Bayu itu ada 8 ya kan? Tapi ada 8 pokoknya saudara daripada Bayu, yaitu Kadang Bayu ada 8. Dalam cerita Anoman ini terakhir nanti adalah ketika Anoman Mukswa atau Anoman kembali ke surga setelah pengabdiannya di dunia selesai. Mengenai anak-anak Anoman ini diceritakan salah satunya adalah Raden Trigangga. Raden Trigangga lalu ini anak daripada Anoman yang dengan Dewi Sri Meraba. Tapi dalam cerita pewayangan anak-anak Anoman ini tidak terlalu menonjol, diceritakan dalam lakon-lakon tertentu. Jadi yang paling menonjol adalah tokoh Anoman. Anoman itu artinya sebetulnya dia kekuatan di luar kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia, hanya dimiliki oleh orang atau siapa saja yang mempunyai hati yang suci sehingga warnanya putih dalam pengabdiannya pada membela kebenaran. Dan ketika Anoman ini sementara dari bumi Nusantara ini tidak nampak pengabdiannya atau sedang menyingkirkan diri, mengasingkan diri seperti pada saat sekarang ini, maka bumi Nusantara ini tidak ada pembela kebenaran. Akhirnya yang terjadi adalah kembalinya ke angkara seperti zaman Alengka, seperti zaman Prabu Dasamuka, di mana siapa yang kuat atau siapa yang paling perkasa yang bisa berbuat apa saja ini yang akan menguasai. Tapi nanti insya Allah ketika kekuatan Anoman sudah kembali lagi ke bumi Nusantara bersama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, insya Allah kejahatan keangkara-murkaan akan dibasmi kembali, dan yang terjadi adalah kembali jagat menjadi tentram kembali setelah keangkara-murkaan ini bisa dimusnahkan oleh kekuatan lambang daripada Anoman ini. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai tokoh Anoman ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi tolong di subscribe dan tekan tombol lonceng, share dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.